Jadi setiap bulan itu saya bisa ambil 30 sampai 50 juta setiap bulan. Mulai dari 2016 awal sampai dengan 2019 akhir kemarin. Dan uang saya di saham nggak habis-habis, malah numbuh. Numbuhnya berapa? Besar sekali. Ya sudah, itu pasar saham, trading saham itu seperti apa, investasi saham itu seperti apa. Dan teman-teman mungkin bingung ya baca di panduan atau baca di media cetak, media online, masih bingung, belum ada yang menjelaskan. Nah, teman-teman berada di channel yang tepat, karena saya akan menjelaskan dengan sangat terperinci, tapi dengan bahasa yang sederhana. Saya jamin teman-teman pasti akan mengerti apa itu bursa saham dengan sangat mudah. Jadi penjelasan saya ini pasti mudah diterima, beda dengan penjelasan orang lain mungkin yang teman-teman jadi bingung. Oke ya, kita mulai. Oke, so kita lanjutkan ya. Jadi gini, kan tadi teman-teman baca ya di thumbnailnya, di cover video ini, bahwa kali ini adalah kesempatan emas. Memang benar. Jadi kali ini kesempatan emas ini tidak terulang dalam mungkin 2-3 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau bahkan 10 tahun sekali. Saya serius. Jadi teman-teman yang saat ini awam banget, belum masuk ke bursa saham, saya ini kesempatan emas banget, kesempatan yang sangat langka, dan Anda sangat beruntung gitu. Teman-teman yang sekarang sudah ada di bursa saham, yang dari kemarin sudah di bursa, mereka posisinya sedang ya portfolionya sedang loss lah, kira-kira begitu, karena bursa saham lagi terjun, lagi correction ya, lagi terjun harga-harga saham sedang koreksi. Karena seperti kita ketahui saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, jadi itu berakibat ke kondisi ekonomi ya. Jadi teman-teman pasti sudah pada tahu kondisi ekonomi itu pun akhirnya berimbas ke bursa saham. Jadi ini kesempatan emas sekali. Kenapa? Karena harga saham lagi anjlok, lagi turun. Jadi saat ini banyak sekali saham-saham bagus. Jadi saham-saham bagus yang harganya murah sekali, dan harga-harga yang saat ini ada itu jarang sekali loh. Bener sekali ini. Jadi harga-harga yang ada saat ini di bursa saham itu nggak akan terjadi mungkin ya 10 atau 15 tahun lagi. Kesempatan seperti ini baru bisa lagi gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang punya uang, punya aset lain yang mungkin tidak produktif, ada ya bisa dipertimbangkan lah Anda masuk ke bursa saham. Kira-kira. Nah, sederhananya gini, bursa saham ini kan aset aja sebenarnya ya. Jadi bursa saham ini adalah salah satu dari aset kelas. Jadi salah satu dari jenis-jenis aset. Sama sebenarnya seperti aset teman-teman. Teman-teman punya apa nih? Teman-teman punya emas ya. Mungkin punya tanah, punya sawah, punya kebun, punya rumah ya, rumah atau tanah. Kalau rumah sebenarnya ya bukan aset sih ya, yang naik tuh tanahnya. Kalau rumahnya nggak naik, rumah kan ada penyusutan harganya, dia naik karena tanahnya naik, tanah. Jadi ini sebenarnya aset. Coba teman-teman bayangkan saat ini ada aset-aset unggul ya, aset-aset unggul. Mungkin bayangan teman-teman bayangin emas aja, emas atau ada kebun, atau ada tanah, atau ada sawah yang sangat produktif, sangat bagus. Harganya lagi turun. Turunnya berapa? Turunnya, diskonnya luar biasa banget. Diskonnya sampai separuh loh. Jadi misal teman-teman sekarang ada kebun, misal apa nih? Kebun jagung gitu, di kampung mana, yang sangat produktif sekali, yang biasanya harganya per meternya 500.000. Sekarang hanya dijual 250.000, atau malah 200.000, atau malah di bawah itu. Jadi ini kesempatan emas banget gitu. Dan itu tanpa ada perubahan apapun di kebun itu. Kebunnya juga kebun jagung yang nanti juga sama-sama produktif seperti dulu. Saat ini kenapa? Saat ini karena banyak orang butuh uang aja. Jadi sama sebenarnya. Mungkin teman-teman saat ini tahu ya, di luaran harga-harga aset juga turun, banyak rumah dijual, banyak properti dijual, tanah kebun, kemudian juga mobil ya. Kalau dibilang aset, bukan aset layak investasi kalau mobil, cuman yang pasti aset-aset
milik perseorang ini memang banyak dijual. Nah, di bursa saham itu teman-teman mesti tahu yang punya tuh tidak hanya perseorangan, tapi ada namanya istilahnya fund manager. Jadi orang yang mengelola atau lembaga yang mengelola dananya besar. Dan dana ini dari dana-dana masyarakat yang saat ini dibutuhkan. Jadi mereka menjual sahamnya sehingga harga saham ini turun. Nah, ini kesempatan emas, kesempatan bagus. Jadi teman-teman di bursa saham ini nanti ya, teman-teman nggak usah mikir dulu bursa saham ini jelimet, analisanya pakai cat yang wah jelimet sekali, mesti ngerti ekonomi, nggak usah. Nanti ikuti channel saya aja, saya jamin teman-teman mengerti ya. Pastikan teman-teman subscribe. Di bawah ini juga ada akun Instagram saya. Di Instagram mungkin lebih intens ya komunikasinya, teman-teman bisa mention saya di sana, bisa tanya. Ada juga akun Telegram saya. Telegram tuh kayak WhatsApp begitu, chatting ya. Akun Telegram saya ada di profile channel ini. Teman-teman bisa simpan, bisa chat dengan saya. Nanti gampang. Belajar bursa saham tuh gampang. Nanti setelah ini kita cerita. Tapi yang pasti saya mau kasih tahu bahwa saat ini betul-betul kesempatan emas dan jangan sampai dilewatkan. So begitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bursa saham? Oke, pertanyaannya sekarang kenapa harus di bursa saham? So, kenapa kita harus beli saham? Dari beberapa cara investasi atau aset kelas yang lain. Oke, begini. Saham itu apa sih? Saham itu bukti kepemilikan teman-teman, bukti kepemilikan bapak ibu-ibu ke perusahaan-perusahaan. Perusahaannya perusahaan apa? Ya, semua perusahaan. Ibu-ibu apa nih sekarang? Ibu seorang PNS. Tabungannya di BRI. Nah, ibu punya sahamnya BRI, itu artinya ibu sebagai pemilik Bank BRI. Simpelnya begitu. Selain Bank BRI apa? Banyak sekali. Nih, silahkan dilihat nih apa aja nih sahamnya. Oke ya, banyak sekali ya. Tuh, itu dia, banyak sekali. Semuanya bapak ibu-ibu bisa beli. Dan sederhana, tidak usah dihafalin segitu banyak. Nanti tinggal kita pilih aja 3 atau 4 atau 2 atau 3 saham cukup. Caranya sangat. Nah, pertama, saham itu sangat liquid. Nah, maksudnya liquid itu bahasa sederhananya sewaktu-waktu bapak ibu, teman-teman butuh duit, sahamnya gampang dijual. Gampang sekali dijual. Jadi itu sangat liquid. Ya. Liquid itu padanannya seperti bapak ibu pegang uang cash saja. Kapan bapak ibu butuh, kapan bapak ibu mau belanjakan, saat itu bisa dibelanjakan. Jadi bukan seperti mobil, bukan seperti rumah yang bapak ibu butuh duit harus jual dulu, harus cari pembeli dulu, tentu dengan harga yang cocok. Kalau mau sangat liquid sekali kan tinggal banting harga. Bapak ibu punya mobil Innova tahun 2015, misalnya harganya 250 juta. Butuh duit malam ini atau butuh duit besok untuk besok atau untuk 2 hari kemudian. Bapak ibu mesti jual dulu. Dengan waktu yang secepat itu bapak ibu tidak bisa mendapatkan harga yang bagus. Bapak ibu mesti datang ke showroom jual dan itu harganya jatuh. Dan itu ya mobil liquid memang gampang dijadikan duit ya, tapi ya begitu ada prosesnya. Dan saham ini jauh lebih liquid. Kapan Anda butuh, Anda bisa langsung cairkan. Mencairkannya gimana? Ya dijual, tinggal dijadikan uang. So, menangnya saham adalah dia sangat liquid, ya. Dia seperti uang cash. Jadi ibu-ibu seperti pegang uang cash, tapi uang cashnya ini produktif. Gitu. Sekarang yang produktif apa sih? Yang produktif itu kan kebun, sawah, gitu ya, atau rumah disewakan. Tapi mereka nggak liquid loh. Kalau ibu-ibu butuh duit, butuh waktu untuk jualin mereka dan itu lama. So, itu menjadi tidak liquid. Yang liquid lagi emas. Tapi emas naik, tapi emas tuh naiknya pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu nanti saya kasih ya ilustrasi harga emas 10 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Naiknya nggak banyak loh emas itu. Nah, dulu saya kasih tahu. Tapi saya tidak serta merta menyampaikan bahwa investasi emas nggak bagus. It's okay, Bapak Ibu, teman-teman ya mungkin investasi emas juga. Saya hanya menyampaikan bahwa saham ini jauh lebih bagus. So yang kedua adalah Bapak Ibu kalau mau jual saham enaknya nggak ada maklarnya, so nggak ada brokernya. Bapak Ibu kalau jual mobil pusing ya, kebanyakan maklar ya. Jual tanah, jual rumah juga kebanyakan maklar. Nah, yang misal nih jual apa? Saya tanya teman-teman saya yang habis jualan mobil lah, jualan mungkin bininya jualan tas begitu ya.
mesti ke jasa penjualan. Yang ngeselin adalah kadang-kadang maklarnya untungnya lebih besar dari kita yang punya barangnya. So, itu yang bikin kita kadang-kadang jengkel. So, mesti bayarin maklar gitu kan. Kita jualan aset, kita mesti bayarin maklar berapa persen tuh. Itu uang besar sekali. Di saham tidak ada maklar sama sekali. Karena asetnya Bapak Ibu pegang sendiri tuh. Bapak Ibu jualnya langsung ke pembeli, nggak ada maklar sama sekali. Enak toh? Nah, enak. Selanjutnya apa? Selanjutnya, Bapak Ibu kalau mau jual saham, nggak perlu pakai notaris. Nah, nggak perlu pakai notaris. Nggak ada biaya notarisan itu. Enak. Anda jual rumah, harus cari notaris dulu. Nah, kalau mau jual. Sama kalau mau beli saham, nggak ada. Beli saham pun nggak pakai maklar. Nah, sama kayak tadi, Bapak Ibu kalau mau beli rumah, udah dapat rumah yang bagus, dapat rumah yang cocok, dapatnya lewat maklar. Harus kasih maklar lagi kan? Udah maklarnya dari penjual dapat, Ibu juga mesti kasih, atau teman-teman mesti kasih ke maklar. Itu sama. Saat membeli pun tidak perlu notaris. Nggak usah capek-capek nyari notaris loh. Harus ke notaris lagi, harus tanda tangan, segala macam ribet. Enggak. Saham simple. Anda beli saham cuma tinggal klik beli, selesai. Ya, nggak ada maklar, nggak ada notaris. Oke, selanjutnya adalah Anda beli maupun jual saham hampir tidak dikenakan pajak. Saya bilang hampir ya. Pajaknya ada. Pajaknya pajak penjual dan pajak pembeli. Tapi percaya sama saya sudah lama di bursa saham. Mungkin banyak yang teman-teman jauh lebih lama ya. Saya baru mulai dari 2015, tapi sudah sangat puas dengan kinerja bursa saham. Jadi enaknya begitu. Anda beli atau Anda jual, hampir nggak ada pajaknya. Pajaknya ada tadi saya bilang, tapi pajaknya hanya 0, sekian persen aja. Anda hampir lupa kalau itu Anda sudah bayar pajak. Karena pajaknya sudah langsung dipotong dari saat transaksi nilai penjualan atau pembelian itu langsung dihitung di situ. Jadi Anda ya seakan-akan sudah nggak bayar pajak aja. Jadi makanya kenapa saya sampaikan kalau beli saham itu hampir tanpa pajak. Enak. Anda beli rumah, pajaknya berapa itu? Gede sekali loh. Pembeli kalau nggak salah 10% ya, kalau penjual 5%. Belum biaya notaris, belum tadi maklar. Aduh, repot. Kalau saham, ya enak, biayanya sangat kecil sekali. Tapi Mas HS kan rumah produktif sekali, apalagi kos-kosan. Nanti di seri selanjutnya saya kasih tahu, ada saham yang jauh lebih produktif dari kos-kosan itu ada. Makanya pastikan subscribe ya, karena begini teman-teman, ini boleh ya melenceng sedikit ya. Bursa saham ini kan sangat dinamis dan perkembangannya cepat sekali. Perkembangan bursa saham itu cepat sekali. Dia mengikuti perkembangan ekonomi, mengikuti perkembangan sosial, mengikuti perkembangan politik, mengikuti perkembangan domestik, regional maupun global. Jadi cepat sekali. Nah, untuk itulah saya channel Hermanto Zardan Voice ini, saya jangankan sebulan sekali, seminggu sekali pun mungkin itu terlalu lama buat saya. Saya akan kemungkinan paling lambat 2 hari sekali saya akan posting video. Jadi setiap 2 hari akan ada video-video baru. Nah, teman-teman jangan sampai lewatkan itu. Pastikan teman-teman subscribe ya. Subscribe channel ini, share juga, bagikan ke saudara-saudara yang lain. Oke? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah aset Anda ini nggak perlu repot-repot nyimpen. Nah kan, Anda beli emas. Ya kalau Anda cuma punya emas 10 gram atau 100 gram lah ya. Wah, 100 gram tuh berarti 1 ons ya. Mungkin Anda bisa simpan di rumah. Tapi kalau udah punya 100 gram pun, Anda nggak mungkin lah taruh di bawah bantal atau taruh di lemari. Mungkin Anda akan beli brankas yang ya minimal brankas kecil untuk simpan itu emas. Artinya Anda tetap ada effort untuk simpan itu harta. Walaupun di rumah Anda tetap merasa khawatir, ini nanti aset saya kenapa-kenapa aja, tetap simpan. Apalagi Anda yang uangnya miliaran dan Anda belikan emasnya batangan, udah berbentuk batangan besar-besar. Anda nggak mungkin simpan di rumah. Anda pasti simpannya di SDB, Anda mesti sewa SDB, Anda mesti ke bank, ada biaya sewa, dan itu ya. Jadi
Anda harus menjaga aset Anda. Ini apa ini? Maksudnya Anda capek gitu loh. Masa Anda direpotkan oleh aset Anda beli aset, Anda harus jaga ini itu aset supaya, aduh ini repot sekali. Nggak make sense, buat saya juga begitu. Sama Anda punya rumah atau punya tanah di mana, di yang mungkin jauh, kebun jauh, Anda mesti jagain loh itu, kalau nggak diserobot orang. Paling nggak Anda harus cari orang kampung sekitar situ ya, yang jagoan sekitar situ untuk Anda suruh jagain tanah Anda. So, kok punya aset mesti jaga, ini kan repot sekali. Kalau di saham enggak, Anda sama sekali nggak ada biaya, nggak perlu pusing, nggak perlu terfikir masalah keamanannya. Aset Anda dijamin aman. Nggak usah 100%, ini 1000% dijamin aman ya. 1000% dijamin aman karena disimpan di bank kustodian. Bank kustodian tuh bank tempat penyimpanan ya. Bank tempat penyimpanan, lembaga kustodiannya ada untuk nyimpen saham Bapak Ibu. Sangat aman. Oh, Bapak Ibu masuk aja sekarang. Yang beli saham tahun 80 aja sahamnya aman. Apalagi Bapak Ibu, sangat aman, tenang. Nggak perlu biaya simpen apapun. So, oke. Kelebihan lainnya apa? Ada lagi. Anda tidak perlu biaya maintenance. Ya, biaya maintain nggak ada. Kalau Anda beli rumah atau properti, oh Anda harus maintain loh. Anda punya kos-kosan, Anda punya apartemen, Anda harus maintain. Orang kadang-kadang biaya sewa apartemen sama buat maintain aja mahalan, buat maintain repot. Ya, Anda nggak perlu maintain. Apalagi sekarang, oke, investasi apa nih, mobil klasik, Anda harus maintain. Gitu, harus ada biaya maintain. Jadi orang yang berinvestasi itu, oh ya kita harus keluarkan biaya dong untuk merawat aset-aset kita ini, untuk menjaga aset kita supaya kita tumbuh. Saham nggak perlu, saham tuh udah ada yang jagain, nggak perlu di maintain, udah ada yang maintain orang-orang pinter. Gitu, orang-orang pinter yang jauh lebih pintar dari kita. Kita cuman tinggal beli aja, as simple as that gitu kira-kira ya. So apalagi selanjutnya, nah yang terakhir adalah saham ini bener-bener apa ya, bener-bener seperti uang cash lah. Jadi saham ini tadi ya udah aman, nggak perlu maintain, tapi saham ini sebenarnya juga di kantong Bapak Ibu. Saham ini posisinya secara fisik memang nggak ada, tapi seakan-akan Bapak Ibu tuh memang sudah ada di kantong aja. Udah kemana-mana Bapak Ibu pegang ya, bisa Bapak Ibu bawa kemana-mana, simpen, bawain terus nih di kantong. Itu pun Anda aman, udah di kantong Anda, tapi saham Anda nggak bisa diambil oleh siapapun tuh. Luar biasa kan enaknya. Udah Anda nggak perlu biaya maintain, nggak usah biaya buat jagain, tapi bisa Anda simpen. Jadi Anda seakan-akan kayak punya uang cash aja yang sewaktu-waktu bisa Anda cairkan, tapi ini posisinya aman. Loh Mas, saya kok kenapa bisa di kantong? Ya Anda kan mau jualan mau apa pakai handphone itu kan di kantong Anda, jadi seakan-akan saham ini di kantong Anda. Jadi itu, dan saham ini sangat-sangat aman ya, sangat-sangat aman. Oke, dibanding dengan investasi yang lain, misal apa, forex, futures itulah ya, atau apalah, atau trading apa, saham ini jauh lebih aman karena saham ini disimpan di rekening namanya segregate account atau rekening terpisah. Nah nanti itu saya jelaskan di sesi berikutnya. Oke, jadi sudah jelas ya, banyak sekali tadi keunggulannya saham dibanding aset kelas manapun, sangat-sangat menguntungkan, memudahkan. Jadi udah saat ini kesempatan emas ada di saham sebegitu unggulnya, jangan dilewatkan ya teman-teman, harus segera. Oke, jadi setelah tadi teman-teman tahu ya keunggulan aset saham ini sangat luar biasa sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, tapi produktif nggak Mas ini? Ada hasilnya nggak? Layak nggak ini? Oke. Nih ya, saya kasih tahu, ini adalah orang-orang terkaya di dunia, nggak hanya di Indonesia loh, orang-orang paling kaya di dunia, dan orang-orang yang kaya juga di Indonesia. Mereka dari mana? Mereka dari bursa saham. Oke, so sudah mulai tertarik ya, pengen buru-buru nih beli saham. Oke, so jadi syaratnya Anda harus punya rekening dulu ya. Jadi gini. Ini simpelnya ya, teman-teman sekarang sudah punya uang, oke, sudah punya uang. Persyaratan buka rekening saham itu
Kira-kira sama persis kayak Anda buka rekening bank, ya, kayak buka rekening bank. Sangat sederhana, sangat mudah. Apa yang harus Anda lakukan, ya? Oke, langkah-langkahnya sangat mudah. Nah, karena ini video, teman-teman tidak perlu dicatat, tidak perlu dihafalin. Kalau nanti mau buka, tinggal buka video ini lagi gitu ya. Nah, jadi pastikan Anda subscribe dulu deh, biar nanti jika ada update video Anda selalu dapat notif dari YouTube supaya nggak ketinggalan video-video saya. So yang pertama, Anda harus buka rekening saham. Buka rekening saham itu Anda mesti datang ke perusahaan perantara gitu ya, perusahaan perantara. Anda beli saham tuh belinya di pasar atau bahasa yang biasa digunakan kalau untuk di saham tuh bursa, jadi tempat orang jual beli. Ada namanya pasar saham. Di sana ada yang jual saham A, ada yang jual saham B. Anda datang untuk beli saham A dari dia, harganya juga sesuai harga yang dia tawarkan. Anda beli, Anda setuju, Anda beli. Tapi berbeda dengan pasar tradisional yang ada, pasar saham itu ada aturannya. Jadi Anda tidak boleh langsung datang sebagai personal gitu beli kemudian Anda bawa sahamnya, nggak bisa. Jadi Anda harus punya rekening, dan rekening itu diatur, dikeluarkan, dibantu ya proses penerbitannya oleh perusahaan sekuritas namanya. Perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu nama belakangnya selalu ada sekuritasnya. Misal PT Panin Sekuritas, PT RHB Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas. Jadi pokoknya belakangnya ada sekuritas itu. Ya, nih daftarnya nih, teman-teman bisa lihat nih. Oke ya, banyak sekali ya. Nah, saya saat menyusun video ini, saya tidak berafiliasi dengan sekuritas manapun. Tapi kalau mau ada sekuritas yang kerjasama, monggo silakan hubungi saya. Nanti seiring dengan perkembangan teman-teman untuk subscribe video saya, tentu kita bisa mereview sekuritas-sekuritas yang mau ditawarkan. Jadi ini banyak sekuritasnya, teman-teman bebas pilih sekuritas ya, bebas pilih sekuritas. Teman-teman datang, oke. Mas AS tolong dong referensikan atau kasih tahu gimana cara pilih sekuritas yang baik. Oke ya. Jadi gini. Teman-teman kalau mau pilih sekuritas yang baik adalah pertama, cari yang bisa buka rekeningnya online. Rekening online tuh maksudnya teman-teman nggak perlu isi form nih, nggak perlu isi form yang tebel-tebel gitu, nggak perlu. Teman-teman biasanya ada tuh nanti link websitenya, teman-teman tinggal isi form online. Setelah isi form online, nanti mungkin diminta data-data yang bisa diupload di situ. Setelah submit, rekening itu jadi dalam waktu cepat. Biasanya 1-2 hari rekening itu jadi. Jadi teman-teman tinggal transfer uang, langsung bisa beli saham. Oke, pertama pilih yang bisa online dulu deh, yang ini ya. Bisa online. Terus yang kedua, teman-teman pilih aja yang ini aja, yang kira-kira sudah familiar dengan Anda aja. Yang besar-besar banyak kok. Panin ada, Panin kan familiar ya. Ada Mandiri, ada BNI, terus ada namanya Indo Premier, macam-macam lah ya, macam-macam. Kebetulan mayoritas dari mereka memang sudah bisa online ya. Jadi nanti teman-teman tinggal googling aja, searching aja perusahaan sekuritas mana, terus teman-teman masuk ke websitenya. Biasanya di situ nanti ada link untuk buka rekening online, gitu ya. Oke, jadi langkah pertama teman-teman harus buka rekening online. So ini pengetahuan untuk teman-teman, jarang sekali dijelaskan. Mungkin nanti sales yang bantuin Anda pun tidak menjelaskan kepada teman-teman, tidak menjelaskan ke Bapak Ibu. So saya banyak sekali teman-teman yang konsultasi dengan saya, kok masih awam sekali, ini gimana saya menjelaskan. Jadi gini, saat teman-teman buka rekening saham itu, ini yang tadi saya sampaikan bahwa saham itu adalah aset, salah satu aset yang paling aman adalah saat Anda buka rekening itu yang terjadi di sana ya, yang terjadi di sistem sana adalah Bapak Ibu akan dibukakan 2 rekening. Jadi nanti Bapak Ibu punya rekening itu apa sih? Rekening itu kan penampungan aja kan. Rekening itu ya Bapak Ibu punya dompet,
dompet kan kecil. Bapak Ibu punya apa ya? Ya punya gentong lah gitu, punya gentong yang Bapak Ibu buat bisa diisi air gitu ya. Bapak Ibu punya 2 penampungan ini, 2 penampungan, 2 tempat begitu. Satu buat naruh uang, satu buat naruh saham gitu. Jadi satu buat naruh uang, satu buat naruh saham. Kok ada uang ada saham? Mas Yas? Iya dong. Kan sebelum Anda beli saham kan posisi aset Anda berbentuk uang. Kan uangnya nanti ditaruh di tempat penampungan uang dulu, baru nanti Bapak Ibu belanja saham kan begitu. Jadi nanti ada 2 penampungan. Nah, penampungan saham dan penampungan uang gitu. Nah, penampungan uang ini di mana? Penampungan itu ya di bank. Nanti Bapak Ibu pada waktu buka rekening saham itu ya buka 2 penampungan ya. Yang pertama penampungan uang itu Bapak Ibu buka rekening bank. Istilahnya rekening dana nasabah. Jadi Bapak Ibu tuh nasabah dibukakan rekening bank gitu. Walaupun Bapak Ibu sekarang sudah punya rekening bank, ya Bapak Ibu kan punya yang untuk kegiatan sehari-hari. Ini khusus rekening bank yang digunakan untuk proses investasi saham. Nah, ini amannya di sini Bapak Ibu. Jadi uang Bapak Ibu nanti setelah rekening ini jadi, Bapak Ibu kan nanti setor uang tuh. Supaya Bapak Ibu bisa investasi atau trading saham kan Bapak Ibu setor uang. Uangnya itu Bapak Ibu setor kemana? Ke rekening Bapak Ibu sendiri. Jadi setor uangnya itu bukan ke rekening sekuritas, bukan ke rekening siapapun, ke rekening Bapak Ibu sendiri. Jadi sangat aman, sangat aman. Gitu ya. Saya sampaikan sangat aman. Nah, ini sedikit melenceng lagi. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu sering dengar investasi bodong, kasus reksadana yang nggak bisa dicairkan, banyak sekali tuh triliunan ya. Salah satu lawyer kita, lawyer yang terkenal tuh yang di Kelapa Gading sana kan pernah ya di kopi Joninya itu didatengin orang-orang yang punya reksadana. Satu orang tuh miliaran, ada ribuan orang jadi triliunan, dan uang reksadana mereka tidak bisa dicairkan. Tuh, reksadana tidak bisa dicairkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak akan pernah ngalamin kasus begitu selama di bursa saham. Ini saya kasih tahu. Jadi bursa saham, kalau Bapak Ibu masuk ke saham, Bapak Ibu tidak akan pernah ada case atau kasus uang Bapak Ibu tidak pernah uang Bapak Ibu tidak bisa dicairkan. Seperti kasus reksadana itu tidak akan pernah terjadi. So, saham itu paling aman, jauh lebih aman dari reksadana. Karena apa? Karena uang Anda tuh di penampungan atas nama Anda sendiri. Rekening banknya tuh rekening kamu sendiri, rekening atas nama teman-teman sendiri gitu. So tadi yang saya sampaikan, saham itu memang sangat aman. Dan tadi saya sudah sebut ya, ada segregate account, ada akun terpisah. Inilah yang saya maksud segregate account. Jadi ada rekening bank yang dibukakan khusus untuk Bapak Ibu atas nama Bapak Ibu juga gitu. Nah, ini untuk penampungan uang. Yang kedua untuk penampungan saham ya. Penampungan saham itu dibukain juga. Nanti Bapak Ibu punya single identity. Single identity itu anggap aja itu rekening bank lah, kayak rekening bank lah. Tapi itu rekening. Nah, kalau untuk rekening saham ya, itu di seluruh Indonesia cuma satu kebetulan tempatnya, dan itu bukan bank. Jadi itu ada lembaga kustodian ya. Kustodian atau tempat untuk menyimpan, mengamankan saham dari perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia. Itu tempatnya ada satu, itu nama perusahaannya Kustodian Central Efek Indonesia. Jadi Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI ya, disingkat KSEI. Teman-teman bisa cek, bisa googling, ketik aja KSEI Kustodian Central Efek di Google, nanti akan muncul di situ, ada websitenya. Jadi perusahaan ini ada anak perusahaan Bursa Efek Indonesia, diregulasi oleh pemerintah, dan ini sangat aman. Jadi kira-kira begitu. Nah, saham Bapak Ibu di sana itu bukan hanya sekedar naruh dan dititipkan, bukan. Bapak Ibu punya rekening di sana, dan tidak ada orang yang bisa akses saham Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri. So, jadi sangat aman. Nah, kalau reksadana enggak. Reksadana itu Bapak Ibu tidak punya saham, Bapak Ibu tidak punya uang juga, tidak punya saham atas nama Bapak Ibu, maksud saya. Yang Bapak Ibu punya adalah Bapak Ibu punya rekening reksadana di perusahaan pengelola reksadana itu. Lah kalau perusahaan pengelola reksadananya bermasalah,
pengelolaannya nggak bener ya bisa yang kasus seperti ini kan gitu. Di laporan terakhir mereka sudah punya, di laporan terakhirnya ya, laporan yang didapat oleh nasabah reksadana ini mereka masih punya aset saham-saham nilainya sekian miliar misal, tapi pas pada saat dicairkan tidak bisa cair. Kalau di bursa saham enggak, Anda pasti bisa cair. Apalagi kalau Anda ikutin tutorial atau panduan dari saya, sangat aman nanti ya. Nanti sangat aman. So, jadi tadi Anda sudah buka rekening, Anda sudah tahu bahwa saat buka rekening itu terciptalah dua penampungan atau dua rekening untuk Anda. Satu buat simpan uang Anda, satu buat simpan saham Anda. Oke? So, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya nanti kalau sudah aktif, Anda akan dapat email. Dapat email dalam pemberitahuan dari pihak sekuritas bahwa hai Bapak Ibu, selamat, terima kasih Anda sudah bergabung, bla bla. Inilah rekening saham Anda, identitas rekening saham Anda ini, kemudian rekening dana nasabah Anda ini, gitu, rekening banknya. Silahkan transfer uang, deposit, store uang untuk Anda gunakan sebagai untuk membeli saham. Oke, nah nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat nomor rekening itu, tinggal transfer aja, Bapak Ibu transfer ke situ. Nanti Bapak Ibu buka aplikasinya, langsung deh bisa beli saham. Ya gitu. Aplikasi apa Mas AS? Aplikasi. Jadi hampir semua perusahaan sekuritas itu dia punya aplikasi. Jadi aplikasinya online untuk pantau uang saya ada berapa, saham saya apa-apa aja, totalnya berapa, harganya hari ini berapa sahamnya. Bapak Ibu kalau mau jual beli saham dari situ. Terus setelah jualan Bapak Ibu misal mau narik dana ya tinggal instruksinya dari situ gitu ya. Jual saham hari ini, tarik dananya 2 hari kemudian dananya masuk. Perlu 2 hari, perlu waktu 2 hari. Dan ini memang peraturan yang diregulasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi memang perlu waktu 2 hari. Itu ada peraturannya, jadi memang bukan sekuritas atau bukan apa, semua sekuritas berlaku. Jadi Anda jualan hari ini, 2 hari kemudian uangnya baru cair. Itu memang seperti itu. Itu normal-normal saja, tidak ada masalah. Jadi nanti ada aplikasinya online. So, jadi sudah jelas ya. Ini kesempatan emas. Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan mengerti. Kalau masih belum mengerti juga atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Pasti saya reply. Semua komentar, pertanyaan pasti saya reply. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu tinggal store, setelah store Bapak Ibu tinggal beli saham. Sahamnya apa Mas S? Oke, sahamnya apa? Pastikan Bapak Ibu ikuti serial kedua dari video ini ya, video fast track. Jadi fast track ini teman-teman dengan melihat video ini teman-teman sudah paham ya apa itu bursa saham. Dari yang awam sekali sekarang sudah mulai mengerti, keunggulannya mengerti. Teman-teman sudah buka, setelah buka store uang siap beli saham. Sahamnya apa? Di serial kedua fast track nanti saya kasih tahu sahamnya yang mudah, yang simple, yang pasti menguntungkan, kira-kira begitu. Apalagi saat ini kesempatan emas. Tuh, sebelum saya tutup ada satu hal adalah kebetulan begini, ada pertanyaan, Mas Ses, apa sih sebenarnya yang sudah didapat dari bursa saham? Oke, saya sedikit cerita. Yang sudah saya dapat adalah dari 2015. Nah 2015 nih pertengahan sampai akhir itu masa-masa saya belajar. Nggak ada yang bisa jelasin seperti ini. Sales saya juga nggak jelasin seperti ini. Kebetulan waktu itu saya di salah satu sekuritas, saya nggak sebut. Salesnya pun seakan-akan saya nggak punya orang untuk menjelaskan, untuk bantuin saya sama sekali. Jadi saya bener-bener kayak orang buta di tengah pasar yang nggak ada yang menolong, hiruk pikuk, kita bingung sendiri. Nah teman-teman sangat beruntung sekali, apalagi ada video ini, saya juga bersedia bantu ya. Jadi 2015 pertengahan sampai akhir itu saya fase belajar, kemudian 2016 mulai menghasilkan. Saya mau sampaikan, dan itu ada data-datanya kalau mau dilihat dari 2016 sampai dengan 2019 ya, 2020 kebetulan saya sudah mulai stop. Itu saya setiap hari gajian. Kalau di average ya, kenapa saya sebut gajian? Istilahnya saya ambil uang lah. Pokoknya setiap bulan tuh saya ambil uang dari rekening saham saya. Ini bukan strategi, maksudnya
Ini saya hanya cerita yang terjadi ya, bahwa mengambil uang tiap bulan tuh bukan salah satu strategi. Ini tidak usah ditiru aja, tapi saya hanya mau menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di bursa saham. Jadi setiap bulan itu saya bisa ambil 30 sampai 50 juta setiap bulan. Mulai dari 2016 awal sampai dengan 2019 akhir kemarin, dan uang saya di saham nggak habis-habis, malah numbuh. Numbuhnya berapa? Besar sekali. Ya sudah puluhan kali lipat lah dari pertama kali saya masuk, dan itu datanya ada. Jadi teman-teman kalau mau belajar bener-bener nih fast track nih dari awam sekali, saya juga terima konsultasi ya, banyak konsultasi dengan saya. Ada biayanya nggak Mas AS? Nggak ada biaya, gratis. Apa yang Mas AS dapatkan? Mau memberikan sesuatu kepada saya, tinggal share video ini saja, sub video ini saja, kasih ke teman-teman sebanyak-banyaknya, itu saya sudah sangat senang sekali. Nah kalau mau datang, alamat saya nih ada di bawah ini ya, ini ada di bawah ini. Saya juga punya komunitas namanya Demokrasi Saham. Ini komunitas umum untuk semuanya, bisa gabung lewat Telegram. Kebetulan karena komunitas saya namanya Demokrasi Saham, jadi tempat saya ini Padepokan Demokrasi Saham. Kemudian ada kantor juga karena saya punya aset management company begitu. Kebetulan hanya mengelola aset saya dan teman-teman dekat, tidak terbuka untuk umum, tapi kantornya di situ juga. Jadi ada namanya Andara Investment Club, itu ada kantornya, alamatnya di bawah ini. Nah, teman-teman yang ada di Jakarta boleh hubungi saya. Di sini ada nomor handphone saya, silakan hubungi kalau mau datang. Silakan, nanti dari nol, dari benar-benar fresh kita bimbing sampai berhasil. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti ikuti terus video ini, ada seri 2-nya, mungkin 2 hari lagi saya